sini saya akan mereview film Black Swan untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi tari. Film dibuka dengan memperlihatkan penampilan seorang perempuan berusia 28 tahun bernama Nina yang menari sendirian di bawah sorotan lampu. Lalu, seorang pria masuk dan menari bersamanya dan pria tersebut berubah menjadi monster yang ada dalam kisah Swan Lake. Ia menceritakan mimpinya itu kepada sang ibu sebelum ia berangkat ke rumah produksi pertunjukan balet di mana Nina mengabdikan dirinya. Teman-temannya yang sedang berdandan untuk latihan membicarakan pembalet lain yang bernama Beth yang seharusnya sudah pensiun dan kondisi perusahaan yang terpuruk. Obrolan mereka tentang Beth berhenti ketika seorang perempuan masuk dengan tergesa-gesa, seorang pembalet baru yang berasal dari San Francisco. Latihan pun dimulai, lalu Thomas datang untuk memberitahu bahwa mereka akan mementaskan pertunjukan sesuatu yang telah diberi sedikit perubahan agar ceritanya berjalan lebih dalam dan nyata. Ia ingin menunjuk satu orang yang memerankan Queen Swan, yang akan mengambil peran ganda sebagai White Swan dan Black Swan. Beberapa orang yang telah ditunjuknya untuk tampil, sedangkan sisanya harus mengikuti seleksi pada 5 sore di studio. Nina bukan orang yang terpilih yang ditunjuk Thomas. Pada saat menunggu waktu seleksi, Nina yang sedang duduk sendiri tiba-tiba mendengar suara ribut dari ruangan Beth. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Beth yang sedang membanting benda-benda dan membuat ruangan berantakan. Lalu Beth keluar dan membentak Nina dan berlalu pergi dengan kekelasalan yang entah disebabkan apa. Sepeninggalan Beth, ia melihat ruangan yang agak terbuka membuatnya penasaran, hingga ia memasukinya melihat-lihat sekeliling dan mengantongi sebuah lipstik milik Beth. Seleksi berjalan dengan baik. Nina menjadi sedih dan merasa tak puas pada dirinya sendiri. Setibanya di rumah, ia memeluk ibunya dan menangis ketika ditanyai mengenai audisi. Ia melanjutkan latihan lagi di rumahnya, menarikan peran Black Swan. Namun karena terlalu bersemangat, kuku jari Nina terluka dan membuatnya meringis kesakitan. Sebelum tidur, ibunya mengobatinya, dan Nina mulai bercerita tentang Lily yang menyurutnya menyerobot. Ibunya menasihati Nina dan mengatakan bahwa Nina tak perlu repot-repot meyakinkan siapapun. Ia mencoba menenangkan putrinya dengan terus menyemangatinya. Tepat saat berada di kereta, Nina mengenakan lipstik yang diambil dari ruangan Beth. Ia berniat untuk menemui dan berbicara dengan Thomas. Hari itu ia berpenampilan sangat rapi dan cantik. Ia mengatakan kepada Thomas bahwa telah berlatih semalaman. Namun, wajahnya kembali sedih setelah mengetahui bahwa Thomas telah memilih Veronica untuk memerankan peran utamanya. Thomas membukakan pintu dan belum sempat Nina keluar, Thomas bergerak menutupnya lagi dan bertanya pada Nina, apakah tidak ingin membuatnya berubah pikiran. Ia menjelaskan pada Nina kekurangan yang dimilikinya. Nina sudah berpikir bahwa ia tak akan mendapatkan peran apapun. Dengan sedih mengatakan selamat kepada Veronica, walaupun ia belum mengetahui hasil sebenarnya. Langkahnya pelan hendak pulang, namun Veronica yang baru saja selesai melihat hasil pengumuman, memanggil Nina dan menunjukkan kekesalannya. Hal itu membuat Nina bertanya-tanya. Lalu kemudian Nina menghampiri papan pengumuman. Teman-temannya lalu memeluk dan mengucapkan selamat. Sementara Nina masih terdiam, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia mendapat peran Swan Queen untuk pertunjukan yang akan datang. Setelah melihat pengumuman itu, ia pergi ke toilet untuk menelepon dan memberitahu ibunya. Ia menangis bahagia. Namun, ketika keluar dari toilet, kebahagiaannya sirna setelah melihat tulisan di cermin. Setibanya di rumah, Nina mencari ibunya. Dan baru saja selesai mandi, ia melihat luka ruam di punggungnya yang semakin parah. Ibunya yang baru saja pulang segera memanggil Nina, serta memintanya untuk pergi ke dapur jika telah selesai mandi. Mereka merayakan peran utama yang didapatkan oleh Nina. Ibunya membelikan kue favorit mereka berdua. Namun, pertengkaran kecil terjadi karena Nina menolak memakan kue itu dengan potongan yang besar. Mendengar hal tersebut, ibunya marah dan berniat membuang kue itu ke tempat sampah. Namun, dengan cepat-cepat Nina meminta maaf dan membuat ibunya mengurungkan niat untuk membuang kue tersebut. Keesokan hari di studio, Nina memulai dengan latihan dan menunjukkan tarian White Swan. Thomas dan Susie pelatihnya memuji atas gerakan White Swan yang dilakukan oleh Nina. Namun, Thomas langsung menyindir Nina dengan gerakan Black Swan. Nina berlatih kembali untuk mencoba gerakan Black Swan. Gerakannya lebih kaku dibanding saat ia menari untuk peran White Swan.
Di sela-sela istirahatnya, ia melihat ke studio besar di mana teman-temannya sedang berlatih juga. Lily mengenakan gerakan Black Swan, dan di saat Nina sedang memperhatikannya, Thomas lalu datang dan mengatakan pada Nina bahwa gerakan seperti itu yang ia inginkan dari Nina. Malam harinya, Nina menghadiri pesta yang diadakan Thomas untuk mencari pendanaan bagi pertunjukan. Ia menunjukkan ke semua hadirin atas kabar pensiunnya Beth dan menunjukkan Swan Queen yang akan diperankan oleh Nina. Saat Thomas sibuk berkata-kata di depan tamu, Nina menyadari bahwa jarinya terluka. Dan juga saat di toilet, Nina melihat luka di tangannya dan menarik kulitnya yang terkelupas. Ia menjerit tak tertahan, namun setelah melihat jari-jarinya lagi, karena telah terjadi, masih seperti sedia kala. Pesta telah usai. Thomas meminta Nina agar menunggunya sebentar. Selama menunggu, Nina menghampiri sebuah patung bersayap yang menarik perhatiannya. Ia kaget begitu melihat ke belakang dan Beth sudah berada di sana dengan tatapan yang sangat mengintimidasi dan mengatakan bahwa Nina adalah pelacur. Mereka pergi ke rumah Thomas untuk membicarakan peran yang didapatkan Nina serta memberikannya sebuah PR. Sesampainya di rumah, Ibu Nina yang melihat ruam di punggungnya yang semakin parah langsung membawanya ke kamar mandi dan menggunting kuku tangan Nina yang ia pikir menjadi penyebab ruam semakin parah karena Nina menggaruknya. Di latihan berikutnya, para penari yang sedang latihan mendapat kabar duka bahwa Beth mengalami kecelakaan. Setelah latihannya selesai, ia pergi ke rumah sakit bersama Thomas. Nina merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa Beth dan agak ragu cukupnya, tetapi Thomas meyakinkannya. Nina masuk ke ruangan Beth, melihat keadaan kaki yang terluka parah membuatnya ketakutan dan berlari pergi dengan panik. Ia menangis di ruang ganti sambil menaruh barang-barang Beth yang telah ia curinya. Di rumahnya, Nina yang sedang membuang sampah lalu mengambil potongan kayu dan membawanya masuk. Dia mendengar suara tangis ibunya yang sedang melukis. Setelah melihat keadaan sang ibu, ia berlalu pergi ke kamar dan menyimpan kayu yang dibawanya di bawah kasur. Hari pementasan yang semakin dekat, Nina sering menghabiskan waktunya untuk latihan. Tetapi Thomas masih belum merasa puas atas gerakan Black Swan yang dilakukan oleh Nina. Ia merasa Nina kurang lepas melakukan gerakannya, itu membuat Nina menjadi sedih dan tertekan. Lalu kedatangan Lily yang mengajaknya untuk mengobrol. Nina berkata bahwa pementasan ini terlalu berat latihannya. Keadaan Nina yang sedang tidak baik saja itu membuat dia jadi lebih berani pada ibunya, yang dimana usia Nina sudah 8 tahun namun masih diperlakukan seperti anak-anak. Sebenarnya Nina muak diperlakukan sedemikian rupa. Tepat ketika ibunya memaksa membuka bajunya untuk melihat ruam di punggungnya berbunyi dan ibunya membuka sebentar. Namun Nina penasaran dan segera berlari menuju membuka pintu. Ia mengabaikan perintah ibunya. Ia lalu mengiyakan ajakan Lily. Lily memberinya kapsul dan mengajaknya mabuk, walaupun Nina menolaknya. Ketika sedang berganti baju yang diberikan oleh Lily, ibunya menelpon saat itu, tapi Nina mengabaikannya. Saat kembali dari toilet, Lily sudah menuangkan kapsul ke minuman Nina. Tak mau, ia harus meminumnya karena Lily menahannya untuk pulang. Ia memiliki teman baru namanya Tom dan Andrew. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Karena mabuk semalaman, Nina terlambat datang latihan. Ia mendengar musik telah mengalun di studio. Dan Lily untuk sementara menggantikan perannya. Latihan pertama selesai. Lily menghampiri Nina yang kemudian langsung menuduhnya bahwa Lily sengaja Nina mabuk untuk mengambil perannya. Tari pementasan semakin dekat, semakin tertekan, dan semakin sering menghantuinya. Nina tidak bisa tenang dan selalu merasa cemas, apalagi setelah mengetahui bahwa Thomas menjadikan diri Lily sebagai pengganti alternatifnya. Malam sebelum pementasan, Nina berlatih sendirian di studio, dan ia kembali diserang delusi. Ia panik dan pergi menemui Beth di rumah sakit, mengembalikan barang-barang Beth yang ia curi. Semakin parah, ia melihat Beth memasukkan pisau ukir ke wajahnya sendiri. Lalu dengan berlari ketakutan dan anehnya, di tangannya menggenggam pisau ukir yang telah berlumuran darah. Teror delusi ini tak kunjung hilang. Di rumahnya, lukisan-lukisan ibu Nina menjadi bergerak dan berbicara. Beth yang wajahnya dipenuhi darah terus mengikutinya.
Lalu dari tubuhnya yang terdapat luka ruam muncul bulu-bulu kecil. Ibunya yang memaksa masuk diusir keluar dengan paksa, dengan mata hitam yang menjadi merah menyeramkan. Lalu kaki Nina berubah seperti kaki angsa. Ia terjatuh dan membentuk ujung ranjang hingga tidak sadarkan diri. Saat tersadar, pementasan akan segera dimulai. Nina tetap pergi meskipun ibunya mengatakan kalau ia sudah berbicara bahwa Nina sakit dan tidak bisa mengikuti pementasan tersebut. Ia melihat jari-jari kakinya yang mulai menyatu seperti selaput. Nina segera menutupinya dengan kain putih. Ia maju ke atas panggung untuk menarikan gerakan White Swan lebih dulu. Penampilannya kacau karena ia membuat kesalahan hingga terjatuh. Hal itu membuat Thomas marah hingga Nina bersedih dan menangis sambil berlari ke ruangannya. Di sana sudah ada Lily mengenakan gaun hitam Black Swan yang mengejek Nina untuk menggantikan perannya karena Nina kesal. Akhirnya ia mendorong Lily hingga membentur kaca sampai pecah dan membuat ia menusuk Lily menggunakan pecahan kaca. Sementara Nina berubah aneh, matanya menjadi merah lagi setelah sadar membunuh Lily. Ia menangis dan panik. Tanpa pikir panjang, ia menyeret mayat tersebut ke kamar mandi dan menutupnya. Sikapnya berubah di panggung pun gerakan indah terasa berbeda. Ia merasakan tubuhnya berubah dan muncul sayap di tangannya. Penampilannya sebagai Black Swan benar-benar memukau penonton. Semua yang hadir memberikan standing applause. Saat kembali ganti pakaian, darah dari arah kamar mandi keluar melalui pintu. Nina menutupinya dengan kain. Ketika Nina sedang merias wajahnya untuk kembali menjadi White Swan, pintu diketuk oleh Lily. Di sana ia mengucapkan selamat atas penampilannya. Nina tak percaya pada apa yang dilihatnya masih hidup dan mayat di kamar hilang. Dirinya terasa sangat nyata dari pecahan kaca ini menancap di perutnya yang menangis meski terluka. Nina tidak memberitahu siapapun dan tetap melanjutkan penampilannya hingga selesai. Lukanya melebar karena hanya terlihat di gaunnya. Tak ada yang menyadari hal itu hingga menjatuhkan dirinya sebagai adegan penghabisan. Tepuk tangan meriah terdengar. Thomas menghampirinya yang masih terbaring di matras mengucapkan selamat dan memintanya berdiri sendiri. Dan yang lain melihat darah yang menembus gaun Nina, Thomas berteriak meminta bantuan. Nina merasa kisah Swan Lake yang diperankannya kini telah sempurna dengan ia yang berakhir mati. Lalu film selesai.